10 lebih lah, orang dari luar satu tuh 10 lebih. ya. Berarti sama baharnya 11. Sama bahannya gitu. Ya sama bahar-baharnya lah Iya, itu betul 10 lebih. betul ya. Tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arlan Family. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Geger nih teman-teman ya, Tangerang ini terjadi sebuah pengkeroyokan oleh Bahar bin Smith yang pada saat itu Bahar menghadiri acara Maulid Nabi, sehingga korban mengalami luka-luka yang sangat parah di bagian wajah. Entah apa yang terjadi dan kronologi kejadiannya kita akan simak bersama. Namun dengan kejadian ini kita mengingat kembali pada saat pidato Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa mencerahkan warganya yang selama ini masih percaya dengan orang-orang asing yang selalu membangga-banggakan leluhurnya dan juga membelokkan sejarah negeri ini. Tanpa lama-lama kita simak videonya. Nggak ada apa-apa ya, di situ tuh dikeroyok tuh, pukul gitu. Terus ada yang nikah saya udah tuh, udah selesai. Saya lagi dibawa Pak Habib Bahar ke kamar. Di kamar dikerjain lagi, lebih parah lagi. Sambil mata ditutup. Dibekap, dibekap. Mulut dibekap. Pakai air, aduk basah. Saya suruh aku. Siapa saya? Terus mata ditutup. Ya udah aja. Terus disiram air. Itu Bahar itu yang nyeret. Bahar gua kan. Pukul juga. Orang mau Sama Bahar diapain aja? gitu. Lebih lagi. Terus ada yang mulus Disundut. pakai rokok. Ada berapa anak buahnya Bahar? Yang 10 lebih lah, orang dari luar satu 10 lebih. ya. Berarti sama baharnya 11. Sama bahannya gitu. Ya sama bahar-baharnya lah itu 10 lebih. Ya. Terus ada apa? Mau di si Bahar yang ngomong. Terus sempat ditolak pula. Sempat ini leher saya sakit begini. Lohar diapain leher? Makanya digini kan lah. Leher sempat di Masih kerasa. Allah. Ya Allah. Jadi sempat diukur ya. Oh, bahasanya macam-macam. Bahasanya apa? Itu. Subhanallah. Malam itu udah pasrah aja kemarin. Udah pasang. Terus dilepasinnya gimana itu? Dia akhirnya ke kantor polisi. Terus Dibawa ke kantor polisi. iya sama dia. Sama si Bahar itu. Iya. Sama si Bahar itu. Sama si Bahar. Sama si Baharnya dibawa Iya. kantor polisi. Dia yang bikin laporan. Iya. Bikin laporannya apa? Ya itu bahasanya apa tadi itu? Provokator. Bahasa bacot. Oke. Jadi dia buka LP di Cipondoh. Tenang kamu, tenang. Ya. Dapat Bahar. Bahar. Subhanallah. Udah waktunya hari. Udah waktunya dia. Ya, istri bapak tersebut menjelaskan bahwa suaminya tidak melakukan tindakan negatif sebagaimana dituduhkan. Yang menurutnya, Rida hanya berniat bersalaman dengan Habib Bahar ya usai acara pengajian. Ya, artinya nama bapak tersebut tadi itu Rida, teman-teman ya. Namun niat baik itu malah berujung pada dugaan suami saya cuma mau salaman, ya bukan macam-macam. Tapi dia tiba-tiba dituduh mau mata Habib. Ya, lalu dipukul itu rame-rame. Ya, ungkap Fitri usai membuat laporan. Ya tidak hanya itu. Ya, motor dan handphone milik suaminya pun masih ditahan oleh panitia pengajian. Ya, Fitri menilai tindakan itu semakin Wah, ini kita bisa lihat teman-teman ya.
sumbernya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Udah itu aja intinya. Terakhir sebelum saya tutup, saya ditelepon saya punya guru, yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, untuk dagang air. Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Betul nggak? Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, Kiai ini guru saya, Habib ini, Abuya ini, Ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu ngakui kita. Maka sanad ini penting, yakni mutasil atau musalsal yang tembus sampai sinar Rasul. Kalau sanad guru kita nggak tembus, hanya ngaku-ngaku saja di alam dunia, ini guru saya, guru saya, guru saya, di akhirat bingung kita mau diaku sama siapa. Oleh karenanya saya berharap guru saya ngakuin saya sebagai muridnya. Nah, air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jaga air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Kurang kompak. Berapa harga airnya? Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib, hizib nasor, hizib bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Makanya airnya Masya Allah. Dan juga airnya pembangunan untuk apa? Pondok pesantren. Kurang kompak. Siap bantu Habib Bahar? Siap bantu Habib Bahar? Siap bela Habib Bahar? Takbir. Sama-sama salawat bil qulub yang panitia. Boleh. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwasanya Ustadz Guntur Bumi, beliau UGB, saya UGG. UGB Ustadz Guntur, UGG Ustadz Gilang Gifari, sama aja. Cuma beda nasib sama beda nasab kita. Ya, akhirnya panitia siap dijalanin, akhirnya 10.000 aja buat pembangunan pesantren. Dan juga buat yang mau bantu pesantrennya Ustadz Guntur Bumi, monggo silakan, dengan sama-sama kita berjuang. Karena mereka khususnya guru saya Habib Bahar, ini nggak pernah minta proposal bangun pesantren kepada pemerintah enggak. Beliau dari umat untuk dari umat untuk dari umat untuk umat. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.